Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, bertemu lagi dengan Bu Efri. Nah, kali ini kita akan belajar tentang muatan pembelajaran matematika, yaitu materi tentang denah dan sistem koordinat. Nah, mari kita pahami bersama dengan memperhatikan penjelasan berikut ini. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang denah dan sistem koordinat. Sebelum kita masuk kepada pembelajarannya, kita pasti sudah tidak asing lagi dengan alamat rumah. Nah, apabila ada seseorang yang menanyakan alamat rumah kepada kita, pasti kita akan mengarahkannya, lurus saja Pak, belok kiri atau belok kanan. Jika ada pertigaan, nanti belok ke kiri, lurus. Pasti kita akan memberikan arahan seperti itu. Apakah itu belok kiri, belok kanan, lurus. Nah, di sini pada pembelajaran denah kita akan melihat atau mencari alamat atau suatu tempat menggunakan arah mata angin. Nah, sebelum kita mulai, mari kita pahami dulu apa itu denah. Denah itu sendiri yaitu suatu gambaran yang berisi informasi tentang posisi atau letak suatu benda atau letak suatu tempat. Nah, sekarang kita akan mencari alamat menggunakan denah berdasarkan arah mata angin. Seperti kita ketahui bahwasanya arah mata angin itu yang umum kita gunakan yaitu ada utara, ada selatan, ada barat, dan timur. Nah, kalau pada gambar, utara itu letaknya ada di atas, selatan ada di bawah, lalu di sebelah kanan ada timur, dan sebelah kiri ada barat. Untuk lebih paham lagi, mari kita pahami gambar denah berikut ini. Kita perhatikan terlebih dahulu gambar denahnya. Nah, denah ini dapat digunakan untuk menemukan letak dari suatu tempat. Nah, jika kita perhatikan denah ini, maka kita bisa mendapatkan beberapa informasi, diantaranya rumah Yuli itu berada di sebelah barat dari kafe. Nah, jika kita lihat lagi, ternyata kafe itu berada di sebelah utara dari restoran. Lalu jika kita lihat lagi, ternyata rumah Yuli itu berada di sebelah utara dari masjid. Baik, selanjutnya kita akan menentukan rute perjalanan menggunakan denah. Perhatikan di sini ada denah. Nah, sebelum itu kita jelaskan terlebih dahulu apa itu rute perjalanan. Nah, rute perjalanan adalah arah jalan yang dilalui oleh seseorang saat menuju lokasi tertentu. Nah, sekarang kita akan menentukan rute perjalanan dari Zea, dari rumahnya sampai ke kafe. Nah, pertama kita tandai terlebih dahulu rumah Zea. Setelah kita menemukan posisi rumah Zea, selanjutnya kita tandai posisi kafe. Nah, sudah kita tandai. Di sini ada rumah Zea dan sudah ada kafe yang sudah kita tandai. Selanjutnya, kita akan menunjukkan rute mana saja yang akan dilalui Zea. Pertama, Zea akan berjalan ke arah barat melalui Jalan Jambu dan melewati SDIT Andalas Cendekia. Kemudian Zea akan bertemu pertigaan jalan, yang mana di pertigaan jalan Zea akan belok ke arah selatan melewati Jalan Apel. Melalui Jalan Apel ini, kemudian Zea akan bertemu dengan Simpang 4. Nah, pada Simpang 4
ini Zea kemudian belok ke arah timur melalui jalan lintas Sumatera. Melalui jalan lintas Sumatera ini, Zea akan melewati rumah Yuli, lalu berjalan lurus. Setelah melewati jalan lintas Sumatera, Zea akan menemukan kafe berada di sebelah utara jalan lintas Sumatera. Nah, baiklah, itu adalah rute yang dilalui oleh Zea dari rumahnya menuju ke kafe. Baiklah, sekarang kita masuk sistem koordinat. Nah, untuk memahami materi sistem koordinat ini, kita jelaskan terlebih dahulu apa itu koordinat. Nah, koordinat adalah pertemuan antara absis dan ordinat. Lalu, apa sih absis dan ordinat itu? Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut. Oke, di sini perhatikan ada gambar. Gambar ini merupakan bidang koordinat. Nah, yang absis itu adalah sumbu X atau garis horizontal atau garis mendatarnya. Nah, ini dia. Yang warna merah ini adalah sumbu X atau disebut juga dengan absis. Nah, untuk ordinatnya merupakan sumbu Y-nya atau garis vertikal yang tegaknya. Nah, ini dia. Yang berwarna hijau ini adalah garis vertikal atau sumbu Y, sedangkan yang mendatarnya itu adalah sumbu X. Nah, untuk titik nolnya itu yakninya di sini ada pada perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, pada perpotongannya itu merupakan titik nolnya. Nah, lalu untuk nilai X yang di sebelah kanan dari 0 itu akan bernilai positif, sedangkan nilai X yang di sebelah kiri akan bernilai negatif. Lalu untuk sumbu Y, jika dia berada di atas 0 maka nilainya akan positif. Nah, sedangkan jika dia berada di bawah 0 nilainya akan negatif. Nah, ini dia. Yang di X yang di sebelah kanan maka nilainya positif, sedangkan yang di sebelah kiri nilainya akan negatif. Nah, untuk sumbu Y di bawah 0 nilainya akan negatif, sedangkan jika dia di atas maka nilainya positif. Cara membaca sistem koordinat. Nah, perhatikan bidang koordinatnya yang tadi. Nah, untuk membacanya, kita lihat terlebih dahulu nilai pada sumbu X. Lalu, baru setelahnya kita lihat nilai pada sumbu Y. Nah, untuk cara penulisannya itu, di dalam kurung, nilai X terlebih dahulu ditulis, lalu diberi tanda koma. Setelahnya, baru kita tulis nilai pada sumbu Y dan kita tutup kurung. Nah, kita perhatikan contohnya berikut. Sekarang kita akan menentukan koordinat dari sebuah titik. Nah, misalkan di sini ada titik A. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah melihat posisi titik A terhadap sumbu X. Nah, di sini kita lihat bahwasanya posisi titik A itu bernilai 2 terhadap sumbu X. Nah, maka nilai X-nya itu 2 dan terhadap sumbu Y itu nilainya 1. Maka untuk penulisan posisi dari titik A itu adalah 2,1 karena dia X dulu baru Y. Buka kurung nilai X, baru nilai Y tutup kurung. Karena nilai X-nya 2, maka ditulis terlebih dahulu 2. Nilai Y-nya 1, maka koma 1 dan tutup kurung. Nah, kita lihat di sini kita akan menentukan posisi dari titik-titik yang lain. Nah, ingat penulisannya itu buka kurung X, Y tutup kurung. Nah, kita lihat terlebih dahulu titik A.
terhadap sumbu X-nya 2, terhadap sumbu Y-nya 1, maka titik A berada pada 2,1. Lalu titik B kita lihat terhadap sumbu X-nya itu 1, sedangkan nilai pada sumbu Y-nya itu negatif 2, maka letak titik B terletak pada 1, negatif 2. Oke, selanjutnya titik C, kita lihat dulu nilai X-nya. Ya, ininya negatif 2 dan nilai Y-nya 1, maka letaknya pada negatif 2,1. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang posisi benda atau orang pada bidang koordinat. Nah, perhatikan di sini, ini namanya bidang koordinat. Nah, sebelumnya apa itu bidang koordinat? Nah, bidang koordinat itu merupakan gambar peta-peta yang tersusun dalam baris dan kolom. Nah, yang dimaksud baris adalah peta-peta yang mendatarnya. Nah, sedangkan kolom itu yang tegaknya. Nah, sekarang kita akan menentukan letak dari masing-masing anak ini pada bidang koordinat. Nah, kita lihat di sini ada Zea, ada Yuli, ada Rere, dan Beni. Sekarang kita akan lihat posisi Zea. Nah, ingat yang pertama polanya itu dia yang mendatarnya terlebih dahulu, baru yang tegaknya. Nah, kita lihat posisi Zea terhadap bidang datarnya itu sejajar dengan baris D. Sedangkan untuk kolomnya dia berada pada kolom 2. Maka posisi Zea ini berada pada D,2. Nah, sekarang kita lihat posisi Yuli. Yuli berada pada baris C dan kolom 4. Maka posisi Yuli adalah C,4. Lalu ada Rere. Rere berada pada baris F dan kolom 3. Maka posisinya adalah F,3. Yang terakhir ada Beni. Beni berada pada baris E dan kolom 5. Maka Beni berada pada posisi E,5. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.